ternyata ada yang luar biasa lagi. Allah maha luas dengan kasih sayangnya. Disebut orang bertakwa, ternyata bukan saja orang yang berbuat baik semacam itu, akan tapi walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum. Ada kelompok orang disebut sebagai orang yang bertakwa dan tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ternyata mereka yang melakukan kekejian, melakukan dosa. Artinya pendosa pun bisa digelari orang yang bertakwa, tentunya dengan catatan berpuasa. Harapannya setelah berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan harapan keseriusan, ketulusan dalam berpuasa ini, menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu bukan saja orang yang hidupnya sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran saja. Iya, itu adalah tanda-tanda ketakwaan. Akan tapi ternyata di antara orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Memang di situ disebutkan orang berbuat baik, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya betul, urusan dengan manusia, dia berusaha untuk bisa berbagi, berderma fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan hartanya melimpah, dia membantu orang sebanyak-banyaknya, berbuat baik dengan hartanya. Bahkan dharra, dalam keadaan sempit rizki pun dia tidak mau ketinggalan, tetap berusaha untuk berderma semampunya, untuk berbuat baik. Ya, itu ciri orang bertakwa. Kemudian ternyata ini dengan sesama manusia. Kemudian dia bisa juga, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang bertakwa adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah di saat diganggu. Jadi menahan amarah kalau ada sebabnya, enggak ada perlu kita menahan amarah. Jadi isyarat bahwasanya ciri orang bertakwa adalah yang punya sifat dia itu mudah memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, tentu ada mukaddimahnya. Orang jahil sama kita, orang jahat sama kita, orang zalim sama kita, ternyata dengan kezaliman tersebut kita masih bisa wal kadhiminal ghaidha. Orang yang jahat kepada kita, ternyata kita wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Mungkin saudara kita yang jahil, mungkin tetangga kita yang jahil, tetapi kita wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ternyata bukan sekedar menahan amarah, orang bertakwa mampu memaafkan. Wal 'afina 'anin nasi, memberi maaf. Kalau orang emosian, pendendam, jauh dari wilayah ketakwaan. Wal 'afina 'anin nasi, ternyata bukan sekedar dia tidak bereaksi negatif atas kezaliman orang lain, tapi wal 'afina 'anin nasi, berlapang dada, berjiwa besar memaafkan dia. Dan ternyata tidak sampai di situ, Allah yuhibbul muhsinin, dia berbuat baik. Didolimi Allah berbuat baik, jahilin sama saudara berbuat baik. Dan ini termasuk nanti yang akan kami hadirkan dalam silsilah kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita menyempurnakan hubungan kita dengan sesama manusia? Kita harus punya modal besar, modal memaafkan. Karena apa? Semua dari kita sangat mungkin berbuat salah kepada kita, seperti halnya kita sangat mungkin berbuat salah kepada mereka. Lalu bagaimana agar kita bisa berdamai? Kuncinya di dalam diri kita. Kita persiapkan maaf seluas-luasnya, lapang hati, lapang dada. Dan nanti akan kita bahas, wallahu yuhibbul muhsinin, sampai di saat dijailin malah dia berbuat baik. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Kemudian setelah itu ternyata ada yang luar biasa lagi. Allah maha luas dengan kasih sayangnya. Disebut orang bertakwa, ternyata bukan saja orang yang berbuat baik semacam itu,
Akan tapi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ada kelompok orang disebut sebagai orang yang bertakwa dan tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, ternyata mereka yang melakukan kekejian, melakukan dosa. Artinya pendosa pun bisa digelari orang yang bertakwa, tentunya dengan catatan pendosa walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, dia berusaha untuk ingat kepada Allah dan dia sangat mengetahui bahwasanya Allah lah yang Maha Pengampun, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita bukan golongan-golongan yang pertama orang yang bertakwa dengan kebaikan-kebaikan, mari saat ini kalau memang kita pendosa dan pendosa, kita menjadi orang yang bertakwa dengan berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dosa-dosa kita. Ketahuilah setelah itu indah kita masuk wilayah yang sangat luar biasa, yaitu wilayah dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka dari itu malam ini adalah pembukaan bahwasanya yang akan kita kerjakan dan yang harus kita kerjakan, yang akan kita hadirkan dalam renungan kita di hari-hari berikutnya adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi bagaimana urusan kita dengan Allah, sudahkah kita berdamai dengan Allah, kemudian urusan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu urusan dengan sesama manusia. Urusan dengan sesama manusia banyak modelnya. Ada manusia yang dia adalah ibunda kita, ada manusia yang dia adalah ayahanda kita. Bagaimana urusanmu dengan orang tua? Kemudian setelah itu ada lagi saudara kita. Bagaimana urusan kita dengan saudara? Kadang ada orang baik dengan bapak ibunya, tidak baik dengan saudaranya. Baik kepada Allah kelihatannya, baik kepada Nabi Muhammad kelihatannya, tapi dia tidak sadar bahwa dia telah bermusuhan dengan saudaranya karena hanya sepetak tanah saja. Kemudian siapa lagi? Pasangan kita di rumah kita, istri, suami, bagaimana urusan kita dengan mereka? Ini harus kita sempurnakan, kita benahi semuanya. Kemudian dengan anak-anak kita, bagaimana perhatian kita dengan anak-anak kita, kemudian dengan pembantu kita, dengan tetangga kita, dengan karyawan kita, dengan rakyat kita kalau memang kita seorang pejabat dan pemimpin, dan seterusnya masih banyak. Dan ini harus kita cermati, kalau tidak kita akan menyesal nanti. Kelihatannya berbuat baik kepada Allah, terlihat di mihrab masjid, dia menangis di masjid, dia melakukan sholat di tengah malam, akan tapi di pagi hari ingin menangis tetangga, ingin nangis istri, ingin nangis suami, ingin nangis saudara. Mau kemana? Bahkan bisa jadi menikmati umroh bolak-balik, ternyata harta warisan belum diberesin. Maka dari itu kita perlu menghadirkan renungan. Dan hari ini mukaddimah saja bahwa merenung itu penting sekali. Jangan ibadah hanya ibadah-ibadah. Orang yang ibadah hanya ibadah tanpa renungan, bisa saja sambil beribadah dia bermaksiat. Lupa kalau bajunya adalah hasil nyuri. Mungkin ini adalah barang haram dipakai untuk sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata merenung itu penting. Apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita kendarai dan seterusnya. Dan dosa-dosa yang lainnya. Maka bermakna merenung. Maka sebetulnya 10 akhir bulan Ramadan ini kita belajar banyak. Puasa iya, belajar sholat malam, dan semoga nanti sudah menjadi kebiasaan. Biarpun mungkin kita tidak sholat sepanjang sholat tasbih yang kita lakukan, tapi nanti di luar Ramadan kita harus punya waktu khusus kepada Allah. Waktu khusus kepada Allah, apakah 2 rakaat atau 5 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Kemudian setelah itu kita menghadirkan renungan di malam-malam hari. Sambil kita baca wajah anak-anak kita, sambil dengan memanjatkan doa, kita baca wajah ibunda kita agar ada penyesalan atas kekurang ajaran kita. Kita baca pasangan kita agar kita punya kasih sayang karena telah melahirkan anak-anak kita sehingga kita tidak zalim. Terus seperti itu sehingga keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Itulah orang yang bertakwa. Jangan tertipu. Ada orang baik kepada Allah, tidak baik dengan manusia, tidak dianggap bertakwa. Atau orang baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, bohong dia. Pasti bukan karena Allah. Karena dua ini nggak bisa dipisahkan. Orang yang baik kepada Allah, dia harus baik dengan sesama manusia. Karena Allah murka kalau kita durhaka kepada orang tua. Allah murka kalau kita tidak baik dengan saudara, bahkan disebutkan ayat khul jannah, tidak masuk surga, memutus tali persaudaraan. Dan masih banyak
berita atau firman Allah, hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya hubungan dengan sesama manusia. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.